Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihul mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatannya, sehingga dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya sama sekali. Mau sebagus apapun benda yang kita gunakan, mau secanggih apapun alat yang kita gunakan, tentunya itu tidak bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat bersertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umat yang beriman senantiasa merindukan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita semua menantikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis Arba'in yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk mencari keridhoannya. Faman kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan isinya, lidunya yusibuha, dan isinya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihwa, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut kembali kepada dunia dan isinya, dengan artian dia tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sahabat Tribunus yang kami sayangi, ada sebuah ayat yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Walladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafidun. Walladzina hum, dan orang-orang, dan mereka orang-orang, walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum,
kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki, au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya perbuatan mereka tidak tercela. Dari ayat ini Allah menerangkan bahwasannya ketika kita menjaga kehormatan kita, kemudian hanya kita gunakan kepada yang memang diperbolehkan kepada kita, yaitu istri kita atau suami kita, maka itu suatu bukan perbuatan yang tercela. Akan tetapi ketika kehormatan itu digunakan dengan salah atau tidak digunakan pada tempatnya, maka orang tersebut termasuk orang yang tercela. Dan begitu pintarnya iblis menggoda manusia dengan begitu macam keunikan dosa, sehingga membuat kita seakan-akan merasa bahwasannya itu bukan perbuatan dosa. Salah satunya yaitu adalah masturbasi. Masturbasi, para ulama menyepakati bahwasannya perbuatan masturbasi itu adalah perbuatan yang buruk. Sehingga kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang menginginkan mendapatkan syafaat dari beliau, hendaknya menjauhi perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut adalah godaan dari setan untuk kita perlahan-perlahan menuju ke arah perzinahan. Jika kita sebagai pemuda yang belum menikah, maka ada nasihat Rasulullah disampaikan kepada para pemuda, yaitu jika engkau belum bisa menahan syahwatmu, maka berpuasalah. Hadirin Tribuners yang kami sayangi, berhubung dengan saat ini, yaitu kita sedang menginjak bulan Ramadan, yang mana kita melakukan sebuah amalan puasa Ramadan. Ada pertanyaan, apakah masturbasi yang dilakukan ketika bulan puasa membatalkan puasa kita? Jawabannya ada dua pendapat. Yang pertama, ketika seseorang tersebut sedang berpuasa, kemudian melakukan masturbasi sehingga keluarlah cairan tersebut, maka puasanya menjadi batal. Akan tetapi, pendapat yang kedua, ketika dia sedang berpuasa, kemudian melakukan masturbasi, namun tidak sampai mengeluarkan cairan, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi, puasa yang dia lakukan menjadi sia-sia karena perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua yang hadir, kepada teman-teman Tribuners, marilah kita hindari perbuatan yang Allah dan Rasulullah larang terhadap kita. Marilah kita bersama-sama kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan segalanya kepada kita. Sebagaimana ada dalam Quran surat At-Talaq, kita kembali ke juz 28. Surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5. Begitu indahnya Allah begitu indahnya Allah menata Al-Quran itu mengenai tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah bentangkan jalan keluar baginya dari setiap masalah yang dia lakukan, dari setiap masalah yang dia dapatkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rezeki dengan tanpa diduga-duga.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusannya. Kemudian di ayat di ayat kedua, ketiga, kemudian sekarang yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan, maka Allah akan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan segala urusannya. Kemudian di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengganti semua kesalahan yang dia lakukan menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.